Bagi Anda yang sering gagal sampai hari ini, tonton ini sampai habis ya. Siapa tahu di video ini kamu bisa menemukan jawabannya. Banyak sekali di antara kita sampai detik ini itu tidak pernah sadar bahwa kegagalan kita itu disebabkan karena diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan kita sering menuduh orang lain berbuat tidak benar. Kita selalu mengkambing hitamkan orang dalam setiap kegagalan kita. Karyawan saya sih nggak becus, makanya perusahaan saya bangkrut. Bos saya sih semena-mena, makanya saya dipecat. Saya di tempat yang tidak semestinya, saya di tempat yang toksik. Tim saya tidak ada yang pinter, makanya tim kita itu nggak ada yang berhasil. Tim saya nggak ada yang pinter satupun. Dia pakai orang dalam, makanya sukses. Ya, keluarganya mampu, jadi wajarlah dia bisa sukses. Jadi ada sebuah cerita nih. Seorang anak itu ditugaskan oleh ibunya untuk membersihkan kandang ayam. Pada saat dia membersihkan kotoran ayam, tanpa sengaja kotoran itu nyangkut di hidungnya, ya, kececer di hidungnya. Dia merasakan aroma tidak sedap. Tapi karena dia berada di kandang ayam, akhirnya dia berpikir, wah itu bau kandang ayam lah. Nah, setelah dia habis membersihkan kandang ayam, itu dia bergegas untuk pergi ke rumah temannya. Nah, di rumah temannya, dia mencium aroma yang sama, aroma yang tidak sedap. Dalam hati dia berkata, ih jorok sekali nih teman saya ini. Padahal rumahnya bersih, tapi kok baunya nggak enak. Nah, setelah itu dia pergi lagi membeli minuman di warung. Sepanjang jalan dia tetap mencium aroma yang sama. Sampai di warung dia tetap mencium aroma yang sama. Dia sangat membenci aroma tersebut. Lagi-lagi dalam hati dia berkata, semua orang kampung ini jorok. Pemilik warung pun ini begitu jorok sampai tidak menyadari bahwa ada bau yang tidak sedap ini. Semua yang dia datangin, semua yang dia kunjungin, dan semua yang dia lewatin itu berbau tidak sedap. Jadi dia nyalahin semua orang. Dia berkata dalam hati, apakah kalian tidak mencium aroma ini itu? Kenapa kalian diam saja? Keterlaluan sekali kalian ini. Sampailah dia di rumah. Ketika dia sampai di rumah, dia tetap masih merasakan aroma yang sama. Nah, ketika dia masuk kamar, dia tetap mencium aroma yang sama. Dia bingung dan akhirnya bercerminlah dia. Dan di cermin itu dia melihat bahwa di hidungnya itu melekat kotoran ayam. Ternyata sumber bau itu sebenarnya itu berasal dari hidungnya, dari dirinya sendiri. Ya mungkin kegagalan demi kegagalan, kemarahan demi kemarahan, kesialan demi kesialan, itu bukan berasal dari orang lain loh. Mungkin berasal dari kamu sendiri. Saat jari telunjukmu menunjuk satu ke orang lain, tanpa sadar ada 4 yang menunjuk ke dirimu sendiri. Ya memang cara paling gampang untuk melindungi ego kita adalah menyalahkan orang lain. Ego kita terselamatkan, tapi jangan berharap terjadi proses belajar di situ ya. Nah, kalau tidak ada proses belajar, berarti tidak akan muncul kesadaran. Yang nggak sadar tuh kalau kita yang salah. Padahal kita terbentuk itu bukan dari kesalahan orang lain. Melainkan kita terbentuk, kita sukses itu terbentuk dari kita belajar dari kesalahan demi kesalahan kita sendiri. Sumber penyakit paling kronis dan paling berbahaya adalah ketika kita merasa diri paling benar. Sumber penyakit inilah yang menyerang jasmani kita, menyerang rohani kita. Jadi, jika kita merasa benar, mata kita buta, pendengaran kita tuli, dan hati kita akan jadi tumpul. Dan saat diri kita merasa paling benar, maka kita tidak akan mampu melihat kebenaran dalam diri orang lain. Saat ego mendominasi, diri kita cenderung silau untuk melihat kesalahan sendiri dan samar melihat kebenaran yang ada di diri orang lain. Dan hal ini yang membuat kita jalan di tempat dan susah untuk berkembang. Pada saat ada hal buruk terjadi pada kita, kita punya 2 pilihan. Pilihan pertama, kita bisa menyalahkan orang lain atas kegagalan kita, atas kesialan kita, dan kita tidak pernah belajar. Atau pilihan yang kedua, kita introspeksi diri atas semua yang sudah terjadi dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tidak ada gunanya menyalahkan orang lain. Tidak ada gunanya mengkambing hitamkan orang lain. Mereka tidak akan pernah berubah. Satu-satunya cara untuk merubah situasi kita adalah dengan merubah diri kita sendiri. Saat kamu sadar dirimu harus berubah,
insya Allah dunia akan berubah dan cara pandangmu pun juga akan berubah.